Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama yang saya hormati Bapak Haji Eru, Ketua, dan Bang Surya Sekum MTA 56, sesepuh kita Pak Haji Mat Angin, Bang Haji Nopal, kemudian juga alhamdulillah hadir dari kalangan staf wali kota Jakarta Timur. Alhamdulillah hadir bersama kita. Juga yang ada di Zoom dan lain sebagainya, Ibu Najdatul Muna, Pok Nadia, Bang Ojak, kemudian ada yang Bang Jamal ya, Kebon Jeruk, dan banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada yang membaca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil awtad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Sampai sini dulu ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajr, surah Al-Fajr. Makkiyatun salasuna ayatan, turun di Mekah 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ash, demi fajar. Ai fajri kulli yaumin, artinya fajar setiap harinya. Allah bersumpah demi fajar. Walayalin ash, dan malam yang ke-10.
Ay asyra Dzulhijjah artinya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan demikian. Wasyab'i wal wat, demi yang genap dan yang ganjil. Bifathil wawi wa kasriha lugotani. Dibaca dengan fathah wawu dan kasrohnya ada dua lugoh, artinya al-fardu, yaitu ganjil. Boleh dibaca wal watri, boleh dibaca wal witri. Kebanyakan orang membaca wal witri, atau di sini wal wat. Usolli sunnatam minal witri. Jarang orang membaca usolli sunnatam minal watri. Usolli sunnatam minal witri. Di Al-Quran dibaca wal watri. Nah, itu. Wal laili idza yas, demi malam apabila telah datang. Mukbilan wa mudbiran, datang dan pergi. Allah bersumpah dengan demi malam. Hal fi dzalika qasamul lidhihid. Pada yang demikian itu, yaitu terdapat sumpah. Qasamul lidhihid, yaitu sumpah bagi orang yang berakal. Aklid, orang yang berakal. Wa jawabul qasami mahzufun, dan jawab qasamnya dibuang. Ailatu azabanna ya kuffar Makkah, artinya kamu akan diazab wahai orang kafir Mekah. Itu yang dibuang itu adalah latu azabanna asalnya. Ya, jadi artinya maksudnya kamu nanti akan diazab wahai orang kafir Mekah, kata Allah. Makanya Allah bersumpah kepada demikian, kepada fajar, kepada malam 10, kepada genap dan yang ganjil. Jadi untuk memperkuat bahwasanya mereka orang kafir bakalannya akan diazab oleh Allah nanti. Ya, nanti sesudah mereka mati. Bukan sekarang, nanti. Ya mudah-mudahan kepada kita semuanya, ya karena kita sebagai orang yang beriman dan takwa kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhkan daripada azab Allah. Amin. Amin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang artinya, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam ta'lam ya Muhammadu, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak tahu hai Muhammad? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram. Hiya adunil ula, yaitu Ad yang pertama. Pak Iram atfu bayanin, maka Iram adalah atop bayan au badalun, atau menjadi badal. Waman usor pilil alamiyati wa ta'nisi, dan dicegahnya tanwin karena alamiah dan muannas, dibacanya Iroma. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang sangat tinggi. Dzatil imad, bangunan yang sangat tinggi. Orang-orangnya juga gede tinggi, besar dan kuat, yaitu kaum Ad. Ayat tuli artinya tinggi, karena tulu tawili minhum arba'umi ati zira'in, adalah tinggi, tertingginya dari mereka, yaitu ada 400 hasta tingginya tuh. Bangunannya tinggi, orangnya juga gede tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya itu di negeri-negeri yang lain. Fi batsihim wa quwwatihim, dalam keperkasaan mereka dan kekuatan mereka. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang sangat kuat, orangnya gede tinggi, juga mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Ini kaum Ad. Orangnya kuat, tidak pernah Allah ciptakan manusia kekuatannya kecuali dia, gede dan tinggi.
itu telah dibinasakan oleh Allah kaum Ad. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Karena mereka adalah melawan atau ingkar kepada nabinya. Nabinya adalah Nabi Lut. Mereka ingkar, ya, mereka berbuat homoseks dan lain sebagainya, maka diazab oleh Allah. Dan mereka tidak mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Lut. Maka dihancurkanlah penduduk Iram pada waktu itu, yaitu kaum Ad. Kemudian yang berikutnya adalah wasamudal ladzina jabus syahra bil wad. Dan kaum Samud yang mereka itu yaitu memutuskan batu-batu, jam'u syahratin jama syahra wattakhadhuha buyutan, dan mereka jadikannya sebagai rumah. Kaum Samud ini tinggalnya yaitu di sebuah lembah namanya Bilwad, Wadil Qura. Tinggalnya di sana nih kaum Samud. Rumahnya gunung dipahat, dibolongin, dijadikan sebagai tempat tinggal. Kaum Samud ini adalah kaumnya, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Namanya kaum Samud. Dan kaum Samud ini karena dia melanggar aturan kepada Nabi Soleh, tidak mau ibadah kepada Allah, kaum Samud ini, sehingga Allah binasakan. Sebabnya mereka, ya, mereka itu kaum Samud mohon kepada Nabi Soleh supaya berdoa kepada Tuhannya, supaya gunung batu itu mengeluarkan onta. Kemudian Nabi Soleh berdoa, gunung batu itu mengeluarkan onta, batu karang mengeluarkan onta. Sesudah onta itu keluar, Nabi Soleh berpesan jangan diganggu onta ini. Nanti kalau diganggu kamu bakalannya kena azab. Maka onta tersebut oleh mereka, oleh kaum Samud disembelih. Setelah disembelih, nantangin dia kepada Nabi Soleh, ya Solihu tina bima ta'iduna in kunta minas shodikin. Soleh, datengin tuh azab kepada kami kalau memang kau orang benar. Onta udah kami sembelih tuh. Ketika dia berbicara di siang hari, malam harinya digempa bumikan. Fa'akhazathum sayhatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka berteriaklah suara malaikat Jibril begitu keras, ditompok kepada kampung halaman mereka, maka mereka semuanya adalah mati. Azab buat mereka. Itu adalah kaum Samud, dibinasakan oleh Nabi. Dia dibinasakan dengan sebab dia inkar, dengan sebab dia melanggar aturan. Onta yang seharusnya dihidupkan dimatikan, disembelih. Karena itu mereka hancur semuanya. Itu namanya kaum Samud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya wa Fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak. Ini Fir'aun, ya, sering kita dengar dan kita membaca. Fir'aun itu nama sebuah kerajaan. Nama sebuah kerajaan. Orangnya yang menjadi raja pada waktu itu adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Umurnya 400 tahun. Dia tidak pernah sakit kecuali punya impoten yang nggak pernah sembuh. Makanya dia nggak punya anak keturunan. Istrinya namanya Asia. Asia ini menurut riwayat dia adalah, meskipun suaminya Fir'aun, ya, mengaku dirinya Tuhan, tapi Siti Asia ini beriman. Ya, Siti Asia beriman. Setelah ketahuan dia beriman, dibunuh juga oleh Fir'aun, meskipun istri. Ya, meskipun istri. Itu kejamnya Fir'aun. Dia berkuasa di Mesir pada waktu itu. Ya, pada waktu itu di zaman Nabi Musa. Makanya Allah utus Nabi Musa
ya di zaman Fir'aun untuk menghadapi Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Maka terjadilah perang tanding antara tukang sihirnya Fir'aun sebanyak 73 orang melawan Nabi Musa. Ya, dibikin arena panggung. Ya, dibikin arena apa? Panggung. 73 tukang sihir naik ke panggung semua, Nabi Musa naik sendiri. Disaksikan oleh banyak manusia, ribuan manusia di sebelah kiri kanan panggung, dan Fir'aun juga menyaksikan, duduk di bangku kebesarannya. Setelah terjadi, ya, Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, ya, dilempar jadi ular besar. Fir'aun yaitu dengan sihirnya mengeluarkan ular-ular kecil, maka habis ular-ular tersebut dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Setelah itu mereka yang 73 beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, kemudian mereka semuanya dimatikan. Digantung, disilang, digantung di pohon korma. Matilah semua mereka. Kemudian Fir'aun setelah itu, Nabi Musa setelah itu dapat banyak pengikut. Kemudian beberapa hari kemudian lari dari Mesir, keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Kemudian berjumpa dengan laut, laut dipukul dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya lewat laut tersebut, karena laut terbelah, lewatin laut tersebut dari belahannya. Setelah sampai di seberang sana, Fir'aun ngejar dari belakang. Begitu sampai sama tengah, langsung semuanya dibinasakan oleh Allah. Matilah semua Fir'aun dan pengikutnya. Itulah Fir'aun yang gagah perkasa yang sekarang sedang dijelaskan. Mudah-mudahan kita dapat paham sebenar-benarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena yatidu arba'ata autadin adalah dia mempunyai 4 pancangan. Yusadu ilaiha yadai wa rijlai man yu'azibuhu. Diikat padanya kedua tangan dan kakinya orang yang diazabnya, digantung. Alladzina tagaw fil bilad, mereka itu bersewenang-wenang. Tajabbaru fil bilad, bersewenang-wenang hidup di negeri tersebut. Fa'aksaru pihal fasad, maka mereka banyak mengadakan kerusakan al-qatla wa ghairahu, yaitu membunuh dan lainnya. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab, maka Allah timpahkan, maka Tuhanmu timpahkan kepada mereka, yaitu macam-macam azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu sungguh mengawasi. Yursidu a'malal ibadi, yaitu mengawasi amalan-amalan hambanya. Fala yafutuhu minha syai'un, maka tidak ada yang meluputinya darinya oleh sesuatu pun. Liwajazihim alaiha, untuk diberi balasan kepada mereka atasnya. Itulah Fir'aun. Ya, jadi mereka mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, kemudian dibinasakan oleh Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia al-kafiru yang kafir, ya, maka adapun manusia yang kafir nih, idza mabtalahu rabbuh, apabila diujinya dia oleh Tuhannya, fa'akramahu, maka dia dimuliakannya, bil mali wa ghairihi, dengan harta dan lainnya, wa na'amahu, dan dia diberi banyak nikmat, fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan, ya Tuhanku, Tuhanku telah memuliakan daku. Jadi itu manusia tuh yang kafir tuh semacam itu. Kalau dimuliakan, dikasih badan sehat, harta banyak, apa katanya? Tuhanku sedang memuliakan daku. Tuh manusia yang semacam itu banyak.
Emang rezeki saya nggak bakal ketukar. Saya dimuliakan. Bangganya luar biasa. Itu manusia yang kafir wataknya semacam itu. Kalau diberikan kemewahan, mengatakan semacam itu. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, dan adapun apabila dia dicobanya maka dibatasi, doyako maka dipersempit atasnya rezekinya dikurangin. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Ini wataknya orang kafir semacam itu. Kalau giliran dikasih banyak harta, kemewahan, dia bilang Tuhanku sedang memuliakan aku. Kalau dikasih berupa kesempitan rezeki, kesulitan, apa dia kata Tuhanku telah menghinakan aku. Ini buat wataknya orang kafir, buat kita tidak demikian. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur apa yang Allah berikan. Banyak sedikit itu rezeki yang Allah berikan. Mari kita syukuri, dengan demikian Allah pasti ridho kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik.